saya ingat kejadian ini dan ini nggak akan saya lupain gitu. Kamu bayar dengan uang 50.000 itu nggak apa-apa katanya. Tuhan itu terlalu baik dan terlalu sangat baik gitu. Saya nggak bisa makan, tapi saya bersyukur. Kita jumpa lagi hari ini di konten Sabar. Dan hari ini kita sudah ada tamu spesial, tamu kita yang cantik sekali ini. Wow. Bisa perkenalkan dirinya? Halo semua, shalom. Nama saya Asina. Panggil aja Asina ya. Lagi ya. Asal Asal dari gimana ya? Kelahiran Pontianak. Besarnya di mana, Ce? Besarnya saya kebanyakan sih di Jambi, terus habis itu ke Malang gitu. Pindah-pindah berarti Iya. ya. Seru banget berarti. Gimana, Ce, mau apa ini yang diceritain mungkin tentang gimana sih rasanya pindah-pindah dari satu kota ke kota lain, apalagi dari Jambi ke Malang. Itu kan beda pulau. Iya benar. Pasti kan kebiasaan kayak gitu-gitu, kulturnya berbeda. Gimana sih, Ce? Awal saya ingin cerita ya, mungkin kesaksian berbagi sama teman-teman semua. Awal saya ngerantau ya, mungkin ya ini yang bisa saya bagikan. Saya ngerantau itu saat umur 20 tahun. 20 tahun banyak hal yang Tuhan kerjain gitu, yang Tuhan berikan gitu. Nah, dalam perjalanan hidup yang saya rasain ya semenjak ngerantau gitu, banyak kebaikan-kebaikan Tuhan tuh yang kita pikir tuh nggak mungkin gitu terjadi, tapi Tuhan tuh nyatain gitu kebaikannya. Awalnya gini, kenapa saya bisa pindah dari satu kota ke kota yang lain? Saya waktu itu umur 20 tahun, saya waktu itu ada namanya penerimaan sekolah Alkitab gitu ya. Jadi saya ngikut gitu. Jadi saya ikut, saya daftar gitu. Akhirnya masuk di dalam sebuah asrama dengan basic yang saya tuh nggak tahu apa-apa. Maksudnya saya tahunya Tuhan itu ya sebatas ya Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu ada, Tuhan itu seperti apa tuh saya dulu tuh nggak paham gitu. Jadi akhirnya oh ya, gini, waktu saya ngerantau, saya pergi itu sebenarnya nggak disetujui orang tua seperti itu. Tapi banyak hal yang saya tuh ingin gini, Tuhan saya mau melangkah gitu, saya mau melayani Engkau kayak gitu. Maksudnya saya ingin berjalan bersama Tuhan kayak gitu. Karena dulu mengenal Tuhan itu hanya sebatas ya sudah Tuhan itu ada seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk pindah, ikut sekolah Alkitab tanpa persetujuan orang tua gitu. Terus biaya di sana pun tidak didukung sama sekali, dana dengan orang tua ya, dari orang tua. Akhirnya setahun aduh, saya nanti nangis. Nggak apa-apa. Jadi setahun saya di sana itu benar-benar mujizat dari Tuhan. Kenapa saya bisa bilang gitu gini? Dengan keadaan ekonomi yang nggak ada gitu. Jadi dengan tidak adanya bantuan sama sekali. Dengan kehidupan, maksudnya saya sendiri gitu. Dapat dari mana sih untuk kebutuhan sehari-hari? Ya seperti kita taunya bahwa kita butuh yang namanya makan, minum, keperluan lainnya mungkin sabun, odol dan lain-lain. Nggak punya uang nih sama sekali, sampai bingung harus mau gimana. Sampai kadang tuh Tuhan gimana ya kayak gitu. Tapi Tuhan menyatakan kebaikannya lewat teman saya namanya
ada gitu. Dan dia itu nggak tahu ya, mungkin Tuhan, itulah cara kerja Tuhan ya. Jadi dia itu banyak sekali membantu saya untuk hidup di dalam asrama gitu. Jadi beli ini beli itu dibantu gitu, padahal saya nggak pernah minta gitu. Nah, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah mengeluh gitu. Saya cukup tahu bahwa Tuhan ini yang menyediakan seperti itu. Sebelum saya berangkat, ini saya flashback lagi. Sebelum saya berangkat, saya ingat kejadian ini dan ini nggak akan saya lupain gitu. Waktu saya mau berangkat ke Malang, orang tua nggak setuju. Saya itu butuh yang namanya travel bag lah ya. Maksudnya kita kan pasti butuh yang namanya travel bag untuk kita siap-siap pakaian dan lain-lain seperti itu. Saya hanya dikasih modal 200.000. 200.000 itu gimana ya? Saya mesti beli keperluan dalam setahun lah itu ya, 200.000. Habis itu saya harus beli travel bag seperti itu. Pesawat saya jam 1 apa jam 2, saya baru ingatnya jam 1 apa jam 2 gitu. Terus saya berangkat ke pasar itu jam 10 kalau nggak salah. Saya cuma begini bilang, Tuhan aku mau berangkat, Tuhan tolong kasih jalan, kasih tanda gitu. Nah kalau ini memang dari Tuhan, pasti Tuhan sediain seperti itu. Akhirnya saya cek ke toko ini harganya. Saya punya budget 200.000, saya menyisihkan 50.000 untuk travel bag. Jadi ke toko ini harganya 100.000, 150.000, 200.000. Terus sudahlah, saya nyerah gitu ke toko ini. Tuhan sudah nyerah. Tapi ada satu titik di mana Tuhan tuh suruh gini, balik gitu, balik seperti itu. Jadi saya balik gitu, saya balik ke toko itu. Saya tanya, saya ingat sekali itu Cece itu, C ini berapa ya? Ini 150.000 katanya. Terus dengan rasa yang gak enak, nggak jadi C langsung gitu saya ngomong, nggak jadi C karena budgetnya cuma 50.000 gitu. Akhirnya saya udah mau keluar, Cece itu langsung sudah sini, kamu punya budget berapa katanya gitu. Saya hanya punya 50.000 C, aku bilang gitu. Sudah, kamu buat apa katanya. Saya mau buat untuk saya mau sekolah Alkitab di Malang gitu. Ya udah katanya, kamu ambil gitu, kamu ambil katanya. Terus kamu bayar dengan uang 50.000 itu nggak apa-apa katanya. Serius Cek, saya masih tidak percaya gitu. Maksudnya ini serius gitu. Maksudnya secara dari 150 ke 50.000 kan jauh ya kayak gitu. Akhirnya nggak apa-apa. Dia bilang gini, saya banyak yang beli di saya, anak-anak yang ini merantau katanya gitu. Saya pasti berikan harga yang termurah katanya gitu. Situ sebenarnya awalnya saya ragu gitu kan. Sebenarnya sebelum saya berangkat tuh saya ragu, Tuhan ini pilihan Tuhan atau enggak gitu. Maksudnya saya melangkah ke sekolah Alkitab ini apa enggak. Tapi saat ada kejadian seperti ini, Tuhan udah buka jalan gitu. Menurut saya, oh jalan ini yang Tuhan udah kasih kayak gitu. Jadi kalau saya nggak dikasih tahu, mungkin itu tuntunan Roh Kudus ya mungkin ya. Kalau Tuhan nggak ngomong balik, ya mungkin beda lagi ceritanya gitu ya. Tapi Tuhan itu, Roh Kudus itu menyuruh saya balik ke situ, dan akhirnya Cece itu memberikan harga yang saya punya gitu, yang uang yang saya punya seperti itu. Akhirnya saya ucapin banyak terima kasih sama Cece itu. Makasih ya Ce, semoga diberkati dan lain-lain seperti itu. Akhirnya saya bisa berangkat lah seperti itu. Saya bisa berangkat ke Malang untuk studi sekolah Alkitab. Dan
selama merantau gitu, selama di dunia perantauan, banyak hal ya, mungkin teman-teman semua yang pernah mengalami hidup merantau seperti itu pasti banyak suka dan dukanya. Harus berjuang gitu, berjuang untuk hidup, makan dan lain-lain seperti itu. Tapi yang saya rasain adalah gini, Tuhan itu terlalu baik dan terlalu sangat baik gitu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 gitu, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi dari kekuatanmu. Dan situ saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik kayak gitu. Apa yang saya alamin saat ini, saya percaya itu sudah Tuhan tuntun. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan itu semua karena Dia tahu saya sanggup. Karena Tuhan tuh tahu, Asina kamu terlalu sanggup, ya gitu. Jadi itulah yang saya rasain, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa buat saya. Dan saya dari Malang dipindah ke Makassar, juga ke Surabaya, dan saat ini saya di Palembang. Di Palembang saya harus ngalamin lagi sesuatu yang menurut saya, saya berjuang lagi dari nol seperti itu. Saya harus berjuang lagi dari nol. Jadi waktu itu saya ada bekerja di suatu apa ya? Saya bekerja di sebuah apa ya namanya, kantor lah seperti itu. Jadi saya diizinkan untuk tidak memiliki pekerjaan itu lagi gitu. Saya diizinkan untuk Tuhan mungkin nyuruh saya, mungkin sudah waktunya kamu, mungkin ini waktunya, ini saatnya kamu mungkin mau dipakai di luar seperti itu. Dan itu secara tiba-tiba saya diberitahu bahwa Asina, kamu cukup sampai di sini ya, gitu. Dengan tidak adanya persiapan sama sekali, dengan tidak adanya apa namanya, itu persiapan, mungkin cari kerjaan lah, atau mungkin cari kos-kosan atau gimana gitu. Dengan tidak ada persiapan sama sekali, saya disuruh untuk berhenti dari pekerjaan itu gitu. Saya harus gimana gitu, pikir Tuhan, apalagi ini, ada rasa Tuhan ini apalagi gitu. Saat kejadian itu datang langsung, ya saya tahu nih Tuhan, ini pasti saya bisa lewati gitu. Saya tahu bahwa ini kamu menyatakan kebaikanmu dalam kehidupan aku. Secara pribadi saya kesal, saya berontak gitu. Saya mikirin gimana masa depan saya nanti, terus saya nanti gimana ke depannya gitu, harus jalannya seperti apa, aku sendiri gitu di sini, harus keluar dari pekerjaan itu, belum ada persiapan sama sekali. 4 atau 5 bulan ya, 4 bulan saya nganggur. 4 bulan saya nganggur. Pesangon yang diberikan sih, ya kalau dibilang sih lebih nggak lebih, kurang nggak kurang gitu. Jadi pas-pasan gitu. Malahan saya pernah gini nih, saya nggak mampu untuk bayar uang kos 1 bulan gitu.
pesangon saya sudah habis, maksudnya sudah menipis. Nggak tahu kenapa ya, Tuhan mengirimkan orang dari Prabu Muli. Ini nggak ada yang tahu cerita ini ya. Jadi dari Prabu Muli, hanya apa? Dia seorang pendeta. Saya nggak perlu sebut gereja mana. Dia seorang pendeta. Dia nggak tahu kesusahan saya harus mau bayar kos. Tapi di situ dia langsung gini, aku mau transfer ya, katanya. Aku mau transfer 1 juta. Nah, wow gitu. Aku mikir gini, wah Tuhan itu terlalu dahsyat ya, kayak gitu. Tuhan itu terlalu baik gitu. Aku sampai mikir gini, aku bisa bayar uang kos dari mana gitu. Akhirnya setelah ditransfer, aku langsung pergi ke ATM ya. Ke ATM langsung aku tarik, langsung aku bayar kos, seperti itu. Dan pernah satu hari juga, karena keuangan bukan menipis lagi, tapi udah nol gitu. Udah nol, nggak ada sama sekali gitu. Saya nggak bisa makan. Tapi saya bersyukur di kos itu disediakan galon gitu ya, air minum. Saya nggak pernah cerita sama teman-teman terdekat sekalipun, karena menurut saya ini pasti saya bisa laluin gitu. Tuhanku lebih besar daripada masalahku gitu. Jadi ya, kalau lapar saya cuma minum air putih yang disediakan galon. Buat saya adalah bersyukur itu penting gitu. Apapun yang dijalani, apapun yang dilalui, yakin dan percaya Tuhan itu selalu ada di depan kita, dan Dia itu selalu menyertai kita semua. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah nyerah gitu. Nah, jangan pernah merasa sendiri gitu. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tuh kok nggak ada ya, kok kayaknya Tuhan tuh nggak ada gitu, kok Tuhan tuh kayaknya ninggalin kayak gitu. Jangan pernah merasa seperti itu teman-teman semua. Percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita semua. Amin. Saya bisa melalui semua itu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang saya mau katakan bahwa saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada. Dia Bapa yang baik, Dia Gembala kita yang baik. Tetap bersyukur teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Bersyukur itu penting. Memang jalan yang Cece alami dari awal mulai merantau hingga saat ini nih bisa dibilang bukan seperti jalan tol yang selalu mulus ya Cece, tapi banyak rintangan, banyak hambatan, seperti jalan kalau kita mau ke pantai. Kadang kalau kita mau ke pantai itu kan jalannya berliku-liku, kita naik dulu baru turun, baru akhirnya kita bisa melihat pantai itu yang indah kan. Untuk Cece sendiri saat ini apakah sudah menemukan pantai yang indah itu atau masih di jalanan yang berliku, Cece? Oke, yang namanya jalan berliku tuh pasti ada. Nggak mungkin kita mulus tok gitu kan jalannya. Yang nama kehidupan kalau cuma lurus-lurus tok, kita bingung nih. Semuanya berarti aman-aman aja ya. Gak apa-apa sih aman, cuman pasti kita tuh akan melalui kerikil-kerikil kecil gitu. Benar. Pasti kerikil-kerikil kecil tuh masih ada. Tergantung kita bisa nggak kita istilahnya gini.
bisa nggak kita lalui gitu. Kita laluin. Masa sih gara-gara ada batu kerikil yang kecil kita berhenti? Enggak kan? Jadi kita terus maju aja gitu. Maju. Di saat ada mungkin batu yang sangat besar, berarti permasalahan yang besar seperti itu. Kita berhenti sebentar, boleh. Tapi kan kita harus angkat masalah itu. Kita harus buang jauh-jauh. Kita harus juga lewatin kan. Kan seperti itu. Jadi kalau kita nggak lewati, kita nggak sampai ke tujuan. Kita nggak akan sampai ke tujuan yang sudah Tuhan sediakan buat kita gitu. Jadi yang seperti Christine tadi ngomong bahwa untuk sekarang puji Tuhan semuanya keadaan sudah sangat membaik dari sebelumnya, dan itu saya percaya sih, sangat percaya bahwa itu adalah tuntunannya Tuhan gitu. Saya terlalu sangat percaya untuk perbuatan tangan Tuhan. Sampai saya saat ini boleh berada di sebuah perusahaan yang oke punya lah, kalau saya menurut saya seperti itu, yang sangat oke punya. Saya bersyukur bahwa untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan ini saya seperti digampangkan gitu, maksudnya gampang banget untuk ini kamu diterima seperti itu. Gampang banget tuh, saya tuh diterima oleh perusahaan ini, dan itu saya bersyukur. Saya sangat bersyukur karena saya tahu bahwa ini loh Asina, kamu nih saat ini sudah harus di sini gitu. Sudah harus di sini. Puji Tuhan, keuangan juga semakin membaik. Semuanya Tuhan bikin semakin membaik, dan saya percaya di tahun-tahun berikutnya, di bulan, di tahun berikutnya, Tuhan itu pasti masih dan akan masih menyertai. Amin. Oke, dari apa yang Chasna ceritakan ini kita bisa mengerti kalau penyertaan Tuhan di hidup kita tuh nggak pernah sekalipun Tuhan tuh meninggalkan kita. Yes, benar. Apapun yang kita alami, apapun rintangan yang kita hadapi, kalau memang itu jalannya Tuhan, rencana Tuhan, Dia pasti akan membukakan jalan yang menurut kita itu kayak sudah kita dihadapin tembok, tapi bersama Tuhan kita bisa menemukan pintu di balik itu. Nah, untuk teman-teman, dari apa yang Chasna saksikan ini dapat banyak sekali kita pelajaran yang sangat berguna untuk kita, terutama anak-anak muda. Nah, untuk Chasna ada nggak Cek pesan-pesan untuk teman-teman kita di luar sana? Oke, pesan-pesannya ya, buat teman-teman semua, terutama yang buat anak-anak perantauan, halo. Ya, saya berharap kita semua tetap bersyukur, tetap semangat dalam hal apapun juga. Ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Tuhan yang menyertai, Dia Immanuel. Tetap semangat semua teman-teman, jangan pernah kendor sekalipun. Misalnya teman-teman pelayanan, berikan yang terbaik dan tetaplah bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk Chasna sudah mau membagikan ceritanya, kesaksiannya kepada kita semua hari ini. Sama-sama. Semoga semakin ditambahkan berkatnya, melimpah-limpah lagi. Amin. Jangan kendor juga untuk pelayanannya, Yes. tetap melayani selalu. Oke? Semangat. Fighting. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin membagikan kesaksiannya atau cerita-ceritanya yang dapat memberkati teman-teman kita yang lainnya, dapat membagikannya melalui email kita di thechosenentertainment@gmail.com atau melalui Instagram kita di thechosen_entertainment. Sampai jumpa di konten sabar selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, Komen, subscribe, and share ke seluruh teman kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.